Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Alfamami, NIM 2115035. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya guna untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Langsung saja, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam modifikasi perilaku, reinforcement dan punishment. Yang pertama yaitu pengertian reinforcement atau penguatan. Penguatan atau reinforcement ini adalah respon positif yang diberikan guru kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dengan bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik, yaitu feedback, menetapkan dan meneguhkan hal-hal tertentu yang dianggap baik serta sebagai suatu tindakan dorongan maupun koreksi sehingga siswa dapat mempertahankan atau meningkatkan perilakunya yang baik tersebut. Selanjutnya yaitu B, pengertian punishment atau hukuman. Punishment yaitu adalah penderitaan yang diberikan oleh atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, bisa orang tua, guru, dan sebagainya, sesudah terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan atau kesalahan. Atau punishment bisa diartikan sebagai edukatif untuk memperbaiki atau mengarahkan siswa ke yang benar, bukan praktik hukum atau siksaan yang memang memasuk kreativitas. Pemberian punishment bertugas agar anak tidak mengulangi perilaku yang sama dan tidak mengulangi perilaku yang tidak diharapkan. Terdapat dua macam jenis punishment, yaitu hukuman preventif yang merupakan hukuman agar tidak atau mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Yang kedua ada punishment represif. Represif adalah punishment atau hukuman yang terjadi sesudah atau karena adanya pelanggaran. Ini ada konsep-konsep dalam reinforcement atau penguatan, konsep-konsep dasar yang perlu diperhatikan dalam pemberian penguatan kepada siswa. Itu yang pertama ada kehangatan. Kehangatan sikap guru dapat ditujukan dengan suasana, mimik, dan gerakan badan. Kehangatan sifat guru akan menjadi penguat yang diberikan yang lebih efektif. Selanjutnya B, antusias. Sikap antusias dalam memberikan penguatan dapat menstimulasi siswa dalam meningkatkan motivasinya. Yang ketiga yaitu bermakna. Penguat hendak diberikan sesuai dengan tingkah laku dan penampilan siswa sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut diberi penguatan. Selanjutnya, menghindari respon walaupun teguran dan hukuman masih bisa digunakan. Respon negatif yang diberikan guru berupa komentar, bercanda yang menghina, ejekan yang kasar perlu dihindari karena akan mematahkan semangat siswa untuk mengembangkan diri mereka. Selanjutnya ada jenis-jenis penguatan reinforcement atau yang pertama itu secara umum penguatan atau reinforcement dibagi menjadi dua jenis, yaitu reinforcement penguatan positif adalah reinforcement penguatan berdasarkan prinsip bahwa konsekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Yang kedua, ada reinforcement penguatan negatif adalah reinforcement atau penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Nah, teknik penguatannya yaitu terdapat beberapa teknik dalam pemberian penguatan atau reinforcement, antara lain yaitu sebagai berikut. Reinforcement penguatan secara kelompok. Yang kedua ada reinforcement penguatan yang ditunda. Yang ketiga ada reinforcement penguatan partial. Selanjutnya yaitu F, jenis-jenis punishment atau hukuman. Berdasarkan efek yang diberikan, hukuman atau punishment itu sendiri dibagi dalam tiga bentuk. Yang pertama, punishment badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap badan seperti pukulan. Hukuman jenis memiliki efek yang memberikan berupa rasa sakit di badan atau fisik yang diberikan hukuman. Kemudian yang kedua ada punishment perasaan, seperti ejekan bagi siswa yang melanggar, dipermalukanlah dan dimaki. Hukuman jenis ini tidak menciderai fisik atau badan seseorang, namun lebih kepada efek emosi dalam hati seseorang karena melakukan pelanggaran. Yang ketiga yaitu punishment intelektual, yaitu hukuman yang diberikan berupa kegiatan tertentu sebagai punishment dengan pertimbangan kegiatan tersebut. Pertimbangan kegiatan tersebut dapat membawanya ke arah perbaikan. Hukuman jenis ini tidak memberikan efek negatif, cedera badan atau melukai emosi. Yang terakhir
punishment negatif, yakni dengan kasus dua orang penjahit yang sedang mengalami kerusakan pada mesin jahitnya. Kemudian lalu mekanik datang memperbaiki mesin. Saat dalam proses memperbaiki, salah seorang mekanik kan menggantikan pekerjaan mereka yang belum selesai. Nah, untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, kedua mekanik tersebut sholat istirahat di serambi tempat sholat. Terdengar bel bunyi, namun salah satu mekanik masih tetap tertidur pulas dan tidak ingin dibangunkan. Alhasil SPF ini datang dan membangunkan mekanik yang tertidur tersebut. Sontak mekanik tersebut terkejut dan pada akhirnya mekanik tersebut diminta untuk menghadap di kantor untuk kemudian dikenakan surat peringatan 3 karena ulah sering melakukan tidak indisiplin tadi. Maksud dari contoh tersebut adalah menghilangkan perilaku indisiplin dengan cara mengancam atau dicabutnya posisi pekerjaan sebagai mekanik. Hukuman yang diberikan berupa surat pernyataan 3 tadi. Sekian dari saya paparan presentasi hasil makalah saya. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.